Teks multimodal merupakan teks yang disajikan melalui perpaduan mode antara teks visual, gambar statis, lisan atau aural, linguistik, gestur, dan spasial. Jadi saat kita akan memberikan literasi atau menguatkan literasi kepada anak didik, niku tidak hanya baca, tulis, hitung, boten, tetapi bisa dengan teks visual, gambar. Anak mengamati gambar, niku literasi. Anak mendengarkan lagu, niku literasi. Anak mendengarkan lagu sudah melihat gambar, kemudian ada gambar pemandangan, anak disuruh untuk mengamati, niku gambar apa saja, apa yang ada di dalamnya, apa aktivitas yang dilakukan, niku termasuk dengan literasi. Jadi literasi niku banyak sekali, bukan hanya membaca, menulis, dan sebagainya. Nanti kita akan belajar membuat teks multimodal yang ada di sekitar kita. Nah, niki teks multimodal niku ada 5 jenis. Yang pertama gestural, ekspresi wajah, gestur tangan, bahasa tubuh, dan interaksi. Jadi ketika anak-anak menyaksikan sebuah drama, niku anak-anak sedang berliterasi. Kemudian linguistik, pilihan kata, gaya, penyampaian organisasi frasa, kalimat, paragraf, koherensi, aural niku hubungannya dengan suara, kemudian visual niku dengan gaya, tampilan atau gambar, spasial niku pengaturan tata letak. Sudah niku 5 niku termasuk dengan literasi berbasis teks multimodal. Demikian pemaparan materi dari teks multimodal yang sudah saya paparkan tadi. Kesimpulannya adalah teks multimodal ini yang pertama, teks atau bahan bacaan yang menggabungkan lebih dari satu moda. Jadi ketika kita menayangkan video itu ada suaranya, ada gambarnya, ada bentuk-bentuknya, berarti itu adalah teks multimodal. Kemudian yang terakhir, pengenalan berbagai teks multimodal akan membiasakan siswa untuk mengenali karakteristik informasi. Dari materi ini saya sudah sampaikan bagaimana cara kita menguatkan literasi. Kepimen carane anak-anak niku senang membaca. Tadi materi yang lalu sudah saya sampaikan, yang pertama dengan sudut baca di kelas, pojok baca, kemudian membuat sebuah kegiatan lomba membaca, lomba menulis, dan sebagainya. Demikian untuk materi pada sore hari ini. Akan kita lanjutkan besok dengan praktik membaca nyaring, di mana nanti saya akan berperan sebagai guru dan Bapak Ibu mohon maaf berperan sebagai murid. Nanti saya akan mempraktekkan cara membaca nyaring sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang standar. Seperti itu saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri Dukuh Benda 01, kepada yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri Dukuh Benda 2 dan 4, serta Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SD Negeri Dukuh Benda 01. Tidak lupa yang saya hormati kepada perwakilan dari SD Negeri Dukuh Benda 02 dan SD Negeri Dukuh Benda 04. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesehatan, keselamatan, sehingga pada hari ini kita
kita bisa melaksanakan diseminasi, pemulihan dan transformasi pembelajaran melalui penguatan literasi di SD Negeri Dukuh Benda 01. Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan dari kegiatan ini adalah kemarin pada tanggal 12 sampai 14 Oktober saya bersama Bapak Kepala Sekolah diundang ke BPPMP Semarang dengan dasar hasil dari rapot ANBK terutama di bagian literasi. Kebetulan rapot tahun kemarin pada tahun 2022 di SD Dukuh Benda 1 niku masih memiliki atau rapot yang kita dapatkan niku ada bagian yang kurang maksimal di bagian literasi. Nah, dengan adanya rapot yang notabene-nya merah tersebut, maka saya dan Bapak Kepala Sekolah mewakili SD untuk melaksanakan BIMTEK di Semarang. Nah, hasil dari BIMTEK itu akan saya diseminasikan kepada Bapak Ibu guru semua terkait dengan pemulihan literasi. Intinya nopo? Intinya itu hanya satu, anak-anak berliterasi dan kita sebagai guru menguatkan literasi. Intinya hanya itu. Nah, dasar yang pertama adalah kita harus memahami dan menguatkan literasi itu sendiri. Coba sebelum mulai ke pembelajaran, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua. Ketika kita mendengar kata literasi, kita sering sekali mendengar kata literasi. Yang ada di pikiran Bapak Ibu guru semua apa kira-kira? Coba Bu Yuli, apa Bu Yuli? Kalau mendengar kata literasi, yang ada di pikiran Bu Yuli apa nggih? Pembiasaan atau kemampuan awal anak. Kemampuan awal anak atau pembiasaan. Kalau Pak Firman apa nggih Pak Firman? Ketika mendengar kata literasi, nopo nggih yang jenengan pikirkan? Ya, pembiasaan siswa nggih. Kalau Ibu senior Bu Jarwati nopo nggih Bu Jarwati? Literasi. Literasi nopo nggih? Itu ya apa-apa yang menjadi kebiasaan kita di waktu sebelum mengajar, saat mengajar maupun sebelum mengajar. Oh, nggih. Termasuk literasi. Nggih, terima kasih. Coba saya mau bertanya pada guru baru, guru Dukuh Benda 2, Bu Nisa, nopo nggih kalau literasi niku? Literasi itu kemampuan membaca, bicara, menulis. Terima kasih. Ada pembiasaan, ada rangkaian memahami dan menguatkan baca, tulis, hitung, atau niku. Semuanya tidak ada yang salah, semuanya benar. Nah, sebelum saya melanjutkan mengapa kita perlu memahami konsep literasi dengan tepat, yang pertama, nah sebelumnya saya mau tanya dulu, literasi tidak hanya baca dan tulis, kira-kira benar apa mboten? Betul. Betul? Betul. Betul apa salah nggih? Betul? Oh nggih, jawabannya betul. Jebule literasi niku tidak hanya membaca dan tulis, tetapi bisa mengeja, membaca, keterampilan menganalisis, merefleksi dan sebagainya. Dari pemaparan materi yang sudah saya paparkan siang hari ini, ngantuk apa mboten nggih? Ngantuk. Coba sekarang ice breaking dulu men mboten ngantuk. Ketika saya bilang saya, jenengan menjawab sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Paham nggih? Kan bisa dicoba? Iya bisa. Kita mulai. Saya sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi.
materi yang kedua. Tujuan dari kegiatan ini adalah yang kedua, kita akan membentuk sebuah kombel atau komunitas belajar di lingkungan SD Dukuh Benda dan yang terdekat dengan SD Dukuh Benda 1. Pernah Bapak Ibu mendengar istilah kombel? Pernah. Pernah, nggih. Istilah kombel itu bisa diartikan sebagai komunitas belajar, kelompok belajar, dan sebagainya. Nah, ini adalah tujuan utama kami dari pihak SD Dukuh Benda 1 niku mengundang Bapak Ibu dari SD Dukuh Benda 2 dan 4 untuk melaksanakan atau membentuk sebuah komunitas belajar yang ada di lingkungan Dukuh Benda. Nah, tujuan dari diadakannya kombel itu nopo? Tapi sebelumnya definisi dari komunitas belajar itu apa? Yaitu sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang belajar bersama dan berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan. Tujuan dari kombel niki tentu saja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Apa nanti yang menjadi kesulitan Bapak Ibu? Apa yang menjadi pembahasan kita? Tujuannya untuk siswa, tidak untuk kita. Kemudian jenis-jenis kombel itu ada 3. Yang pertama kombel dalam sekolah, kemudian kombel antar sekolah. Nanti yang akan kita bentuk pada hari ini kombel antar sekolah Dukuh Benda 1, Dukuh Benda 2 dan Dukuh Benda 4. Kemudian kombel daring atau PMR. Pada platform Merdeka Mengajar kita bisa membentuk sebuah kombel. Nanti ada situsnya di sana, bisa kita upload, bisa kita diskusikan apa yang menjadi pembahasan kita. Nah, tujuan dibentuknya sebuah kombel itu tentu ada ide-idenya. Yang pertama berfokus pada pembelajaran. Jadi komunitas belajar itu dibentuk untuk membuat atau meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan untuk arisan atau hanya sekedar kumpul-kumpul itu boten. Yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Tentu saja ketika 3 SD atau lebih itu saling bekerja sama, maka akan membentuk kolaborasi yang tepat. Kemudian berorientasi pada hasil pembelajaran murid. Tentu saja apa yang kita bahas di kombel itu adalah permasalahan-permasalahan siswa. Contoh di SD Dukuh Benda 1 ada permasalahan A. Nanti dari SD Dukuh Benda 2 dan 4 bisa memberikan masukan, solusi dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, hari ini saya akan mempraktekkan membaca nyaring yang kemarin sudah dilaksanakan pada saat BIMTEK kemarin di Semarang. Nanti saya bertindak sebagai guru, nanti Bapak Ibu bertindak sebagai siswa. Dadose nggih bertindaknya seperti siswa nggih. Nggih pun saged dimulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Guru. Hari ini kabarnya sehat semua ya? Alhamdulillah. Sehat. Hari ini Bu Guru akan membacakan sebuah buku. Nah, Bu Guru sudah memegang sebuah buku tapi masih rahasia. Kira-kira apa ya buku hari ini akan Bu Guru bacakan? Ada yang bisa menebak? Robin Guru. bisa menebak? Iya? Buku menu. Buku menu. Makanan. Yuli bisa menebak? Buku apa ya? Cerita. Oh, buku cerita. Firman? Buku soal-soal ya, Bu ya. Bukan buku soal. Bu Guru
Guru akan membacakan sebuah cerita. Kita akan buka pelan-pelan sampulnya. Nah, sudah terlihat. Ada yang bisa membaca? Buku judulnya apa? Oh, saya bisa, Bu. Apa? Ayo. Sihir Otir. Sihir Otir. Ada yang pernah membaca buku ini? Belum. Nah, hari ini Bu Guru akan membacakan buku yang berjudul Sihir Otir. Otir itu apa, Bu? Nah, nanti kita akan cari tahu yang mana yang dinamakan dengan Otir, yang mana itu Otir. Buku Sihir Otir ini ditulis, ada yang menulis, namanya Dian Onassis. Siapa ya? Dian Onassis. Ya, Dian Onassis. Nanti pada buku ini ada beberapa gambar. Gambarnya banyak sekali. Nah, yang membuat gambar ini namanya ilustrator. Ilustratornya namanya Gary Adam. Siapa? Gary Adam. Nah, Gary Adam. Nah, ini ya seperti biskuit. Gary Salut. Nah, di buku ini kalian juga akan menemukan kosakata yang baru. Contohnya gayung. Ada yang tahu apa itu gayung? Oh, nanti ada. Gayung itu yang pemandu itu. Oh iya, gayung siwur untuk mandi, untuk mengambil air ya. Iya. Nah, Bu Guru akan mulai Yang terbuat dari besi, Bu. bukan terbuatnya Plastik. Bu Guru akan mulai bercerita. Wah, kalian lihat buku gambar apa? Ada gambar apa saja ya? Oh, lagi sakit kepala. Coba kita cari tahu. Bu Guru mulai membacakan. Ken ingin membeli tongkat sihir. Oh, berarti anak laki-laki ini namanya siapa? Ken ingin membeli tongkat sihir. Namun, uangnya tidak cukup untuk membeli tongkat sihir yang ia inginkan. Saat dia pergi, ternyata uangnya tidak cukup. Ken hanya bisa membeli tongkat sihir yang lain. Tongkat sihir itu bernama Otir. Oh, berarti yang bernama Otir itu apanya? Tongkat Tongkat. Bukan anak laki-lakinya ya. Anak laki-laki mungkin. Ya, tongkatnya. Tadi anak laki-lakinya namanya siapa? Tongkatnya siapa? Otir. Bentar Bu Guru, Oh, itu iya. orang tua itu siapa Bu Guru? Oh, orang tua ini adalah penjual tongkat sihirnya. Tadi kan menyodorkan uang kepada pembeli. Sudah tua. Jual lah, Bu. Oh, ya penjual. Kira-kira setelah Otir beli tongkat sihirnya, apa yang akan dia lakukan? Kira-kira apa ya? Ya untuk menyihir. Untuk menyihir. Oh, Siapa menyihir yang teman-teman weh. Kerpan itu disihir. akan menyihir Itu teman-teman? namanya Kerpan. bisa ya, Bu ya. Orangnya kalau disihir bisa berubah ya, Bu ya. Iya, bisa berubah karena dia punya tongkat sihir. Coba kita cari. Bisa langsung mandi, Bu. Enggak bisa. Oh, nggak bisa. Kita lihat apa yang akan dilakukan Ken. Ken tak sabar ingin mencoba tongkat sihirnya. Lalu Ken pergi berjalan ke halaman ingin mencoba tongkat sihirnya. Ya, Ken berkata, Ken ingin sekali memiliki mainan kereta. Ia pun membacakan mantra. Aku ingin punya mainan kereta. Azakabum. Nah, Ken sedang membacakan sebuah mantra. Dia ingin mainan apa ya? Azakabum. Biasanya ada kabur. Oh, jawab. Dia ingin mainan apa ya? Kereta. Ah, benar sekali. Coba yang dilihat. Hah? Ada yang salah. Ken ingin kereta, tetapi mengapa diberi pita? Wah, Ken kepingin kereta, tetapi yang datang adalah pita. Bisa dilihat semuanya pitanya? Bisa. Pitanya Kayak ular ya, Bu ya. Iya, kayak ular, tapi bukan ular. Kemudian, apa mungkin mantra Ken kurang jelas?
ingin mencoba lagi. Kali ini suaranya lebih nyaring. Aku ingin bola. Azakabum. Bagaimana bunyinya? Azakabum. Ya, azakabum. Dia ingin bola. Lalu apa yang terjadi? Ken kaget. Tubuhnya tertimbun segunung gula-gula. Apa itu gula-gula? Permen. Ken ingin mencoba lagi. Kali ini dengan suara berbisik. Aku ingin buku sihir. Azakabum. Apakah datangnya buku sihir? Ada yang bisa menebak? Katanya buku sihir nggak? Belum tahu Bu Nggak Guru. tahu. Coba kita cari tahu. Wah, aduh, Otir, Ken butuh buku sihir, bukan petir. Ternyata mintanya buku sihir, datangnya petir. Hujan semakin lebat. Aku ingin payung, azakabum. Ken ingin payung sambil berlari. Wah, ternyata salah lagi tongkat Payung ya, sekarangnya ya. Astaga Otir, Ken butuh payung bukan gayung. Tadi gayung untuk apa? Mandi. Untuk mandi. Ternyata yang datang gayung. Ken penasaran mengapa Otir selalu salah mendengar mantra. Kira-kira kenapa ya Otir kok salah membaca mantra terus? Kenapa Bu Guru? Kenapa ya? Ada yang tahu? Pendengarannya rusak. Pendengarannya rusak. Tidak dengar. Otirnya itu. Iya, aha, mungkin ini penyebabnya. Lalu dengan hati-hati Ken mengambil cabang dari si Otir. Tadi kan Otir punya cabang. Cabangnya dipotong, iya dipatahkan oleh Ken. Sekarang kita lihat. Nah, sekarang Otir tidak bercabang. Ken ingin mencoba lagi. Aku ingin sapu terbang. Mantranya gimana? Azakabum. Iya. Otir memejamkan mata. Ia seperti mendengar layang-layang. Nah, Ken lega. Akhirnya Otir berhasil mendengar mantra. Meski sapu terbangnya memiliki buntut seperti layang-layang. Oh, ternyata setelah cabangnya dipatahkan, Otir bisa mendengar? Bisa. Mantranya berhasil? Berhasil. Nah, itu Azakabum. iya cerita dari sihir Otir. Tadi dalam cerita ini ada siapa saja ya? Namanya Ken. Lalu tongkatnya namanya Otir. Pada bacaan sihir Otir ini tadi ada mantra yang diucapkan oleh Ken. Coba ada yang masih ingat mantranya seperti apa? Ayo Firman. Azakabum. Azakabum. Gimana Robin? Azakabum. Bukan azakabur, azakabum. Nah, hari ini Bu Guru memberikan sebuah buku cerita. Kira-kira menarik atau tidak? Menarik. Suka atau tidak Bu Guru bacakan cerita? Suka. Suka. Nah, nanti kalau sudah Bu Guru membacakan cerita, akan Bu Guru beri tugas untuk mengerjakan soal yang ada di buku cerita ini. Sudah siap? Siap.